Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudian Taufik SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut. Berikut aksi nyata diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 2 Perihari. Yang terhormat Ibu-ibu, Bapak Dewan Guru UPTD SD Negeri 2 Perihari. Baiklah, pada hari ini selamat datang pada acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Yudian Taufik SPD. Untuk acara pertama, sambutan dari Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 2 Perihari. Kepada Ibu Kepala Sekolah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah dalam kesempatan ini kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan berkah dan rahmatnya serta karunia jualah sehingga kita pada hari ini dapat bersama-sama melihat nanti aksi nyata dari saudara kita Pak Yudian Taufik yang insya Allah nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran dengan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali lagi sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang saat ini bisa berhadir dalam rangka support kepada Bapak Yudian Taufik yang nanti beliau akan memaparkan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Semoga kawan-kawan yang lain juga nanti bisa seperti Bapak Yudian Taufik. Bapak Ibu yang hormati, dalam dunia pendidikan kita tidak henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya, selalu dan terus belajar, selalu dan terus menuntut ilmu. Nah, seperti hari ini yang kebetulan Pak Yudian Taufik artinya telah mendapatkan satu tugas, karena di dalam guru penggerak mungkin ada hal-hal yang perlu akan disampaikan, yang mungkin salah satunya ini dulu, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif ini. Bapak Ibu yang hormati, kiranya untuk ini kita sama-sama mendengarkan dan nanti apapun yang akan disampaikan oleh Pak Yudian Taufik semoga akan menjadi bahan kita untuk menambah wawasan, menambah ilmu yang akan kita berikan kepada terutama kita sesama kita dan lebih utama lagi kepada peserta didik. Kiranya hanya itu sambutan yang disampaikan. Untuk berikutnya kita marilah bersama-sama mendengarkan paparan dari Pak Yudian Taufik. Kepada Bapak dipersilakan. Kiranya hanya di situ sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Hari ini saya akan memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebelum memasuki aksi nyata diseminasi budaya positif, tadi sudah kita melakukan asesmen pada anak murid, kelihatannya tegang-tegang semuanya. Kita untuk positif itu berarti kita harus ceria.
Yuk senyum 30 detik. Kata cluenya silahkan cari pasangannya dan senyum dengan teman pasangannya selama 30 detik. Silahkan. Ini pas dua-dua. Silakan lihat pasangannya, lihat muka gambarnya. Kita budaya positif itu kita awali dengan senyum. Silakan. Dengan hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Dilihat Bu pasangannya Bu. Ya, cukup. Kenapa saya mengambil ini? Karena awalnya kita senyum saja, akhirnya akan menumbuhkan rasa kesenangan dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Terima kasih untuk pembukanya. Selanjutnya masuk ke budaya positif. Budaya positif yang diterapkan di sekolah seharusnya menjadi suatu kebiasaan sehingga mendorong murid untuk melaksanakan kesadaran diri tanpa paksaan. Budaya positif di sekolah menjadikan tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan, kolaborasi, rasa saling menghargai, terciptanya sosial emosi di antara semua warga sekolah. Di budaya positif ini ada 6, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Mungkin di bagian 5 dan 6 itu masih kata-kata baru. Disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijadikan sogokan atau hadiah. Disiplin positif merupakan pendekatan yang tetap memperhatikan hak-hak anak untuk berkembang dengan sehat, mendapatkan perlindungan serta nyaman untuk terlibat dalam proses pendisiplinan. Maksudnya di sini anak-anak itu dia melakukan disiplin tapi tanpa harus ada tekanan, harus ada tekanan dari luar. Nah, di sini diharapkan setelah anak-anak memiliki disiplin, kontrol, mereka dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan dan dapat memberikan pemahaman kepada mereka tentang tujuan mereka dengan tanpa paksaan tapi berdasarkan dengan keinginan sendiri. Berarti disiplin positif ini di dalam di internal peserta ini, bukan dari eksternal. Kalau yang eksternal itu ya tadi adanya takut, ada ancaman, itu dari luar. Kalau yang keinginan sendiri itu dari dalam diri sendiri. Pembiasaan nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Ulun dijawabkan dari Bu Ria.
pembiasaan nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk di kelas berdiri aja ya Pak. Berdiri dulu. Oke. Kalau di kelas itu yang bisa kita biasakan itu pertama tertib dalam membaca doa. Kalau ulun pribadi di kelas, ulun paling anti biasanya kalau anak-anak dalam berdoa itu sambil main kah. Nah jadi makanya kalau pas ulun datang tepat waktu, ulun lebih baik masuk ke dalam kelas karena ulun pengen lihat pada saat berdoa tuh kayak apa. Karena di awal kan kita berdoa, ketika berdoa itu nggak bisa tertib, nah insya Allah pas belajar insya Allah bisa tertib. Oke, terima kasih Ibu Maria. Selanjutnya Ibu Sri bisa memberikan pandangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama, kebiasaan positif kami dalam kelas sama seperti Ustaz Rabi'ah dulu. Yang kedua, disiplinnya dengan cara memberi bagaimana waktu belajar dia bisa disiplin, fokus pada pelajaran dulu, baru nanti ketika istirahat fokuslah untuk bermain. Tidak digunakan di dalam kelas untuk dia sambil bermain. Itu yang kami tetapkan ke dalam kelas, walaupun itu sejenis pemaksaan. Sebab setiap kita ingin disiplin, kita ada pemaksaan dulu. Kalau kita diam, disiplin kurang tepat. Kadang-kadang tidak terlaksana. Asik. Oke, terima kasih Ibu Sri. Oke, tadi kalau untuk disiplin kata Ibu Sri harus ada paksaan. Kalau kita pembiasaan budaya positif tanpa ada paksaan, nanti kita lihat. Nah, di dalam pembiasaan tadi kata Ibu Rafiah tadi kan berdoa. Berarti di profil Pancasilanya itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus tuh kalau kita bersungguh-sungguh berarti kita akan menjalankan kemandiriannya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi dari luar diri dan motivasi dari dalam diri. Seperti saya sampaikan dari awal tadi, motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu dari luar, yaitu adanya ancaman, penerapan disiplin, terus tuh adanya imbalan atau hadiah, itu dari luar. Terus motivasi dari dalam dirinya, kesadaran untuk melakukan hal-hal positif tanpa ada motivasi dari luar. Nah, ada 3 perilaku manusia, yaitu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang 2 ini termasuk dari eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ini adalah dari internal. Nah, di sini kita sebelum tadi sudah dijelaskan ada motivasi positif dan motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Kenapa di sini bagian ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini guru sangat berperan penting dalam mewujudkan
terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran ini, nanti kita akan ada second kontrak sama murid dulu. Keyakinan kelasnya kita berikan apa sih maunya peserta didik kita tekan dulu. Jadi nanti kesepakatan kelas tadi sudah dibentuk mereka sendiri dan disepakati mereka sendiri. Apabila kita yang bikin peraturan, insya Allah dilanggar. Tapi kalau mereka yang bikin peraturan sendiri, mereka akan menaati. Di sini makanya kita melakukan keyakinan kelas. Nah, kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, maka peserta didik dengan senang hati melakukan tanpa paksaan, tanpa hukuman, karena keyakinan kelas adalah kesepakatan yang mereka buat sendiri. Dalam melakukan keyakinan kelas diperlukan bahasa yang mudah dihafal, sederhana, dan kalimatnya positif. Maksudnya di sini kalau kalimatnya negatif itu seperti ini, tidak boleh, jangan, itu negatif. Jadi kita harus memperhalus bahasa. Jadi di sini misalkan seperti bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Berarti di situ kalau negatifnya jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kalau negatifnya jangan hambur-hambur, maksudnya gitu. Jadi kita memperhalus bahasa supaya nilai-nilai positif itu keluar dari diri anak sendiri. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Nurul mau bertanya lagi. Kebutuhan dasar manusia, ada yang tahu apa aja? Ibu, silakan Pak. Kebutuhan dasar manusia dari diri dia itu, kebutuhan dasar dia itu apa? Mungkin bahagia. Oke, ada lagi? Kehidupan sehari-hari boleh. Ini kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Bahagia, oke. Ada lagi? Jawab. Mulut yang di belakang. Kebutuhan dasar manusia mungkin rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman, oke, pasti. Ada lagi? Rasa aman dan nyaman mungkin sebagai kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai makhluk sosial perlu berinteraksi dengan sesama. Kalau berinteraksi dengan sama, oke. Cukup. Untuk ibu kepala sekolah, belum tanggapannya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk kebutuhan dasar manusia yang jelas, pertama sandang pangan. Itu mungkin lebih utama. Kalau ibarat kebutuhan itu ada primer dan sekundernya, itu mungkin juga perlu, karena apapun itu sebagai tuntutan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang semua itu akan menunjang keberhasilan kerja, aktivitas kerja. Contoh, kita nih belum punya sepeda, pengen beli sepeda. Yang sepeda itu digunakan buat transportasi untuk dari rumah ke tempat tugas. Mungkin salah satunya juga itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Silahkan yang lain tambahkan. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, dari semua yang paparan itu benar. Kita lihat kebutuhan dasar manusia itu apa aja. Nah, jadi definisinya kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu
semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebelumnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia. Apabila dapat terpenuhi kebutuhan dasar manusia ini, dia akan mencari kebutuhan dasarnya. Kita lihat. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan bertahan hidup seperti kata ibu tadi adalah sandang pangan, itu adalah kebutuhan itu. Tadi kasih sayang dan rasa terima, kebutuhan untuk diterima. Terus tuh penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi ada rasa senang, terus kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Apabila 5 ini tidak terpenuhi, misalkan kita yang pertama ya kebutuhan bertahan hidup, di suatu tempat kita terjadi banjir. Jadi logistik itu tidak akan sampai ke tempat kita, maka kita akan berusaha untuk memenuhinya. Akhirnya ada yang makan dari bahan-bahan yang tersedia. Misalkan ada yang mie, padahal orang itu tidak bisa makan mie. Itu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, dia terpaksa untuk makan mie. Terus tuh untuk penguasaan, misalkan peserta didik kita ini dia itu ingin dilihat, makanya bertingkah-tingkah untuk memenuhi kebutuhan penguasaannya. Lanjut. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi dari 5 tadi itu ada satu yang tidak terpenuhi, dia akan mencari untuk memenuhi kebutuhannya. Ada studi kasus ini saya dapatkan di sekolah kita sendiri. Ibu Erma, guru wali kelas 1, Ibu Erma bingung menghadapi pula salah satu peserta didiknya yang bernama Ilham. Bentar ya. Teman-teman seringkali mengeluhkan Ilham yang sering mengganggu mereka. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Erma, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ilham melakukannya? Dari kebutuhan dasar manusia itu. Silakan untuk Ibu Erma-nya dulu, silakan menjawab. Dari studi kasus, Ibu Erma, guru wali kelas 1, Ibu Erma bingung menghadapi sekolah salah satu didiknya yang bernama Ilham. Teman-teman sering mengeluhkan Ilham yang sering mengganggu mereka. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Erma, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ilham melakukannya? Dari kebutuhan dasar manusia tadi. Menurut saya, mengapa alasan Ilham melakukan ulah yang sering mengganggu teman-temannya? Karena dia di rumah sepertinya kurang kasih sayang. Ayahnya bekerja sebagai seorang supir tangki seperti tangkinya. Jadi mungkin mencari perhatian, seringkali mengganggu supaya dia jadi pusat perhatian. Karena di rumah kasih sayang atau perhatiannya kurang dari orang tuanya, kira-kira seperti itu.
sering mengganggu teman-temannya. Oke, berarti ingin rasa kasih sayang. Iya, kasih sayang dan perhatian. Nah, di dalam kebutuhan dasar manusia tadi itu, ilham tadi, kata Ibu Erma tadi, di bagian mana? Dikasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, berarti dia kurang hilangnya kasih sayang di rumah, maka dia akan mencari kasih sayang itu di sekolah. Bukan hilang, cuman Kurang. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia mencari kasih sayangnya di sekolah. Iya. Ibu Aulia, nih. Kenapa si Ilham tadi itu jadi sering mengganggu kawan? Yang pertama tadi mungkin seperti kata Ibu Karna, karena dia kurang kasih sayang, kemudian mungkin karena di rumah sering dilarang-larang, mungkin pakai tidak boleh ini, tidak boleh itu, mungkin jadi di sekolah dia mencari kesenangannya sendiri dengan mengenai kebebasan dengan mencari bermain saat belajar dengan teman-temannya, karena di rumah tadi mungkin kayak untuk bermain keluar mungkin dilarang. Oke. Nah, jadi kita kembali lagi ke dasar betul. Berarti dia mencari kebebasan. Ada di poin kebebasan? Ada kebebasan. Berarti dia memenuhi yang tidak bisa dilakukannya di rumah, dilakukannya di sekolah. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Itu pasti terjadi. Nah, alasan ilham yang pertama, karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Ketika teman-teman yang melapor tindakan dia pada guru, maka kebutuhan dasarnya adalah apa? Ketika dia merasa senang temannya memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakan dia pada guru, maka kebutuhan dasarnya adalah apa? Apa? Perhatian, penguasaan, senangan. Kita lihat. Ya, karena dia senang diperhatikan sama kawannya, terus tuh gurunya datang lagi, senang ya, maka dia mencari kesenangan, kayak sayang dan rasa diterima. Terus tuh ada lagi, nah, yang ilhamnya karena senang membuat temannya takut dengan dia, maka kebutuhan dasarnya apa? Penguasaan. Kita lihat. Kekuasaan. Ya, ini aku ada apa di sini? Itu maksudnya. Karena dia merasa ingin diperhatikan. Nah, di sini posisi kontrol restitusi. Apa sih posisi kontrol? Ibu Norma, posisi kontrol. Apa sih posisi kontrol? Kontrol. Nah, kontrol itu apa? Jadi kontrol itu diposisikan. Jadi posisi kontrol. Apa sih posisi kontrol? Ya, menurut pendapat Turun, posisi kontrol itu kita cari dulu kenapa dalam si anak nih jadi sampai melakukannya kayak itu. Kemudian kita gali dari permasalahannya tadi, kenapa jadi si anak sampai melakukan itu, apa, kenapa, mengapa. Nah, lalu kita cari solusi. Menurut Turun, sekian. Oke, langsungnya kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang umum dan bisa diterapkan oleh seorang guru, orang tua,
maupun atasan dalam melakukan kontrol dan menerapkan disiplin di sekolah. Jadi kontrol itu untuk mengontrol supaya seseorang itu tidak melenceng dari apa yang disepakati. Ini 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita flashback ke kita sendiri, kita masuk yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Enggak, Bu. Kalau kita penghukum tuh mungkin masih sangat terlambat sesuai dengan kalau pembuat merasa bersalah misalnya datang yang anak jadi yang terlambat lagi. Nah, apa itu alasannya? Ya. Ya, seperti itu. Jadi dalam diri kita masuknya mana? 1, 2, 3, 4, 5 atau semuanya? Semuanya harus ada. Oke, kita akan kupas. Nah, di sini ada perilaku kontrol negatif dan perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Di sini sebagai guru berbuat berpindah. Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu menghukum. Gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan apa? Ayo lari 20 putaran, itu penghukum. Bersih WC, itu penghukum. Terus tuh gurunya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang dalam. Seperti ini, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak karena bla 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 bla. Terus tuh yang selanjutnya, guru berbuat seperti teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, seperti ini gurunya berkata, lakukan untuk bapak, ya sudah nanti bapak bantu bereskan. Maksudnya di sini sini sama bapak nanti bapak bantu. Sini bantu bapak, nanti kamu akan bapak bantu juga. Nah itu perilakunya guru itu sebagai teman. Terus tuh guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Gurunya berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa kalau kamu melanggar, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan terus menerus bertubi-tubi. Kenapa? Nah kayak gitu. Nah kalau guru berbuatnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, itu adalah guru berbuat sebagai manajer. Seperti ini, gurunya berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambar apa tentang dirimu? Nah, jadi dari ke 5 posisi kontrol ini, sebaiknya kita yang gimana? Dari 5 ini sebaiknya kita sebagai guru menempatkan yang 1, 2, 3 atau 5. Jadi guru sebagai penghukum. Terus itu gurunya membuat orang merasa bersalah. Terus itu gurunya sebagai teman. Gurunya sebagai pemantau. Terus itu gurunya sebagai manajer. Yang mana kira-kira yang bagus sesuai dengan situasi? Oke, kita lihat
Kita lihat selanjutnya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya apabila guru itu sebagai penghukum, peserta didik itu akan memberontak, menendam, menyalahkan orang lain. Kalau gurunya sebagai pembuat bersalah, dia peserta didiknya akan menyembunyikan dan menyangkal berbohong. Apabila gurunya sebagai teman, dia akan ketergantungan. Kata saya tadi, bantu bapak, nanti kan bapak bisa bantu. Nah, terus tuh kalau gurunya sebagai pemantau, menyesuaikan bila ada situasi, ada gurunya hanya tertib, hilang gurunya kan lagi. Nah, itu maksudnya itu. Jadi yang terakhir gurunya sebagai manajer. Jadi di situ menguatkan watak dan karakter. Karakter pendidik itu dari kita sebagai manajer akan tertanam karakter yang positif. Jadi dari sebuah dari itu yang pertama murid berkata kalau gurunya sebagai menghukum, saya terbuli. Terus tuh kalau gurunya sebagai pembuat bersalah, jadi artinya maafkan saya, maaf. Nah, kalau muridnya gurunya sebagai teman, saya pikir bapak yang membantu. Nah, itu jadi ketergantungan ingin dibantu terus. Terus tuh apabila gurunya sebagai pemantau, jadi saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi hendak dilihat saja. Terus tuh jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan dapat apa? Nah, cari imbalan. Jadi di sini dari 1, 2, 3, 4 ini ada negatif dan positifnya. Terus tuh kalau guru sebagai manajer, jadi muridnya bisa bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki hal masalah dengan ini. Jadi muridnya mendapatkan solusi untuk masalah dia sendiri. Oke. Karena mungkin latar belakang yang diambil maksudnya selama 1 sampai 5 tahun anak kan ditemani dengan berbagai karakter pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi itu memang proses panjang yang dengan kita pendidikan pun akhirnya kita mendapatkan hasil bahwa anak itu dinilai baik setelah dia lulus kuliah. Dan di prosesnya itu sangat lama, timbul norak. Benar, merdeka belajar. Oke, yang kalau seperti itu itu sudah benar. Tapi sebelum kita melakukan tindakan ini, kita harus menerapkan keyakinan kelas dulu. Kita ada tekannya dulu. Jadi apabila sudah ada tekannya, maka kita akan dapat melakukan sebagai manajer. Kemarin di kelas 1 ada yang berkelahi, belum coba menerapkan ini. Akhirnya dia sadar bahwa dia salah. Akhirnya dengan dorongan itu dia bilang minta maaf langsung. Jadi dia langsung sadar. Kemarin itu langsung orang sendiri yaitu Ilham, jadi berkelahi kalau melakukan penerapan ini dan dia langsung sadar. Tapi bukan saat aja tuh. Ya, kalau saat. Tapi kalau kita lakukan terus menerus dia akan tertanam dalam dirinya. Ya benar. Ya. Tapi kan tetap kategori itu Ada proses, ya. Nah, jadi prosesnya itu yang perlu Sebenarnya dari rumah yang dia jual. Iya proses. Ya. Ya kan? Teman-teman karakter mau sekolah kan bisa. Itu berapa Tadi jam? latar belakangnya tadi apa? Latar belakang si anak ini sampai menjual. Nah, makanya tadi di sini ada 5 posisi kontrol yang umum bisa diterapkan oleh seorang guru, orang tua kita libatkan ataupun dalam melakukan kontrol dalam penerapan disiplin.
Nah, dampaknya pada murid, kalau sebagai penghukum, dia akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Terus tuh apabila dia melakukan gurunya sebagai pembuat bersalah, dia akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau dia gurunya sebagai teman, dia akan ketergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Terus tuh apabila guru sebagai pemantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Terus tuh apabila gurunya sebagai manajer, murid tadi dapat mengevaluasi dirinya, bagaimana dirinya menjadi lebih baik. Posisi kontrol, eksekusi, penghukum membuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru mengutamakan posisi kontrol sebagai manajer. Kalau sudah kita melakukan kita sebagai manajer, tahap selanjutnya kita melakukan segitiga restitusi. Nah, di sini adalah tahapan-tahapan untuk kita sebagai manajer. Apabila peserta didik itu ada masalah, kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Langkah-langkah strategi untuk melakukan restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan kita sebelum kita melakukan hal ini, kita melakukan keyakinan kelas dulu. Nah, menstabilkan identitas berarti menstabilkan dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, dari proses belajar yang nantinya akan bergeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, ciri-cirinya yaitu membuat salah itu kata-kata seperti ini, berbuat salah itu manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikannya. Itu kata-kata yang akan dilakukan pada menstabilkan identitas. Berikut ada contoh penerapan menstabilkan identitas. Apa dengar dari teman kamu berteriak dan berkarya? Iya Pak, saya nanti habis berjemur minum makan, saya sampai sama mama, karena saya sombong. Kenapa kamu bisa kayak kamu? Ya karena saya tidak memiliki jawaban saya Pak, tapi saya kan hanya menyuruh mencari jawaban sendiri. Maka sekarang ibu saya sendiri tidak mau berbagi. Kita menurut saya karena saya tidak boleh menerapkan seperti itu Pak. Oh, karena itu kalian berpegang. Wajarlah kamu kesal dan marah, papa juga marah. Di sini saya menstabilkan identitasnya. Nah, jadi menstabilkan di situ saya melakukannya. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah, kita di sini fungsinya supaya peserta didik itu bisa bercerita apa sih masalahnya kepada kita. Terus itu validasi tindakan yang salah. Fasilitasi tindakan yang salah dilakukan setelah peserta didik sudah mulai tenang dan mau bercerita. Tujuan kita menggali alasan apa yang mendasar peserta didik itu melakukan tindakan yang salah.
kata-kata yang bisa dilakukan kita itu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Terus itu apa itu penting bagi kamu? Berikut contoh prakteknya. Lalu saat itu apa yang kamu lakukan? Dan saya dari malas lupa, saya mulai menulis nama orang dan ingin memukulnya. Apa alasan kamu sampai menulis nama orang tua dan ingin memukulnya? Ya, tadi saya malas sekali untuk terus menulis saya karena saya tidak sama menulis. Oke, wajarlah kamu marah. Bapak juga akan membela diri karena kamu bukan pengguna pelit. Untung kamu tidak gegabah dan tidak sampai memukul. Ya, Pak, mungkin saya bisa tahan emosi. Alhamdulillah, kamu bisa tahan emosi. Ya, alhamdulillah, Pak. Nah, di sini dia sudah mulai sadar bahwa tindakan dia itu salah. Terus tuh si yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini yang dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga dia sendiri yang menyebutkan apa yang akan dilakukan dan dia dapat memecahkan masalah yang dibuat sendiri. Kata yang bisa kita lakukan yaitu apa nilai yang kita yakini di sekolah, nilai apa yang sudah kita sepakati. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, ini yang kita lihat di sana kamu ikut marah sampai menulis nama orang tuanya. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak, Pak. Saya sebetulnya tidak suka main-main. Selain itu, saya juga merasa tidak nyaman setelah memilih nama orang tua lokal. Kamu yakini tidak bahwa menghargai orang lain dan menghormati orang tua itu penting buat kamu? Iya, Pak. Saya yakin. Ya, setuju. Kita saling menghargai satu sama lain dan saling menghormati orang tua. Berikutnya, menurut kamu apa perlu kamu lakukan jika berada dalam kondisi marah? Ya, Pak. Saya harus jauh lebih sabar dan tidak memilih nama orang tua yang nanti. Oke, jadi mau perbaiki tidak kesalahannya? Ya, Pak. Siap memperbaiki. Kalau mau perbaiki, kita harus bagaimana? Saya akan berbaikan dengan Nova dan meminta Nova tidak mengejek saya lagi karena itu tidak sesuai keyakinan kelas yang kita percayai dan menyakiti hati saya. Selain itu, ada lagi yang kamu lakukan? Saya akan minta maaf karena telah mengejek nama, mengejek kelas Nova. Bapak setuju dengan hal tersebut. Terima kasih karena sudah mau memperbaiki kesalahannya dan mau menjadi lebih baik. Sekarang dari Bapak, kamu minta maaf sama Bapak. Oke? Nah, di sini dia mencari solusi dan dia mendapatkan pemecahan masalahnya. Tadi katanya dia tidak akan nopalnya dia akan minta masuk nopal. Terus tuh memberitahu nopal supaya menaati keyakinan kelasnya. Nah, setelah mengetahui budaya positif ini, hendaknya kita dapat menerapkan dan mewujudkan di sekolah kita ini. Salah satu caranya adalah nilai positif itu muncul dari peserta didik. Kita buat dulu keyakinan kelas. Nah, ini kan habis ini semester awal. Nah, disitulah kita membuat keyakinan kelas. Setelah kita melakukan keyakinan kelas, apabila muncul persoalan, kita dapat menyelesaikan dengan mengetahui kebutuhan dasar siswa itu apa. Sudah keyakinan kelasnya dilanggar, ternyata si anak ini butuh kasih sayang. Berarti kita harus nanti akan kita menempatkan diri dengan posisi kontrolnya apa. Apakah yang 5 tadi. Sebaiknya kita melakukan posisi kontrolnya sebagai manajer. Kalau sudah kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, kita melakukan tindakan untuk menggunakan segitiga institusi. Yang tadi sudah kita simak contoh-contohnya.
demikian pembahasan budaya positif, semoga bisa menginspirasi kita semuanya dan bisa berbuah untuk sekolah kita. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian presentasi saya kali ini. Setelah kita mengetahui budaya positif, hendaknya kita dapat menerapkan dan mewujudkannya di sekolah kita. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.